Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini berarti anak-anak saya dan Bu Aida ini. Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan ya, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung sedikit pun atas nikmat yang Allah berikan. Termasuk kita bisa duduk hari ini, bisa belajar hari ini, termasuk yang nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada para adik-adik dari Odoj ya, One Day One Juice. Alhamdulillah saya pernah juga ikut komunitas Odoj. Masya Allah. Atas kesempatan untuk saya memberikan sharing barangkali ya, bukan kuliah tapi saya lebih sebut sharing ya, sesuai dengan tema yang diminta dari panitia, cantik luar dalam, untuk saya dan Bu Aida. Sebenarnya agak kaget waktu awal ya, cantik luar dalam seperti apa ya, tapi oke, kita coba sharing ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, jangan malu untuk bertanya untuk kepada saya dan Bu Aida. Sekali lagi mungkin saya perkenalkan, nama saya Dr. Rati Indriani. Saya berprofesi sebagai seorang dokter. Cuman sayangnya saya nggak praktek, karena memang saya basicnya adalah di manajemen, dan memang 10-15 tahun terakhir memang saya lebih banyak berkecimpung di manajemen rumah sakit, jadi di office. Jadi maaf kalau misalnya ada bertanya, dok praktek di mana? Aduh, saya nggak praktek, tapi saya bisa kalau ada yang mau konsul, ada yang mau bertanya, insya Allah saya jawab dengan semampu yang saya bisa saat ini. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini, cantik luar dalam, gitu ya. Mungkin saya coba menghubungkan dengan tagline-nya kontes-kontes keputrian pada saat ini. Ada yang tahu? Mind, body, and soul ya. 3 kan biasa tuh kontes-kontes soul itu ya. Mind, body, and soul. Nah itu yang mau mungkin saya berbagi sama Bu Aida untuk sharing dengan adik-adik semua ya. Mind, body, and soul untuk cantik. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih definisi cantik itu? Satu orang, cantik menurut adik-adik itu seperti apa sih? Apa harus seperti, maaf yang kita lihat di TV ya, dengan pakaian yang bagus, riasan yang bagus, packaging yang bagus, tas yang bagus, terus seperti apa? Boleh tahu? Karena memang kalau menurut kamus besar itu cantik itu hanya elok dan elok memperindah ya, itu kalau menurut kamu saya lihat di kamus Indonesia. Tapi secara luas itu memang cantik itu definisi ternyata bermacam-macam. Karena kalau contoh, kalau di kita kadang-kadang cantik itu kalau berhubungan dengan badan apa sih? Kalau dengan badannya harus apa? Cantik Kurus sama kurus atau langsing atau gemuk? Bersih. Karena kalau dibilang, wah itu orang cantiknya badannya bagus, bagus itu seperti apa sih? Oh ternyata langsing. Padahal ada di beberapa negara, kalau saya nggak contoh India dan beberapa negara yang lain itu ada yang bukan itu patokannya, bukan kurus. Bahkan di ada negara saya lupa, itu patokan cantiknya adalah dari badannya nggak boleh kurus. Karena dianggap tuh kalau kurus itu nggak cantik, dia artinya kurang gizi. Artinya ada yang dia semakin gemuk, justru menurut mereka tuh cantik. Kedua, kulit. Identiknya sekarang apa sih cantik itu dengan kulit? Warnanya harus apa? Kita di iklan deh. Putih, ya. Putih, bersih, mulus, glowing kalau bahasa zaman sekarang ya. Padahal kalau kita pergi ke negara yang subtropis, contoh saya pernah ke Turki, itu mereka exciting lihat warna coklat kita, ya kan Bu Ede ya, betul banget ya. Mereka tuh exciting banget lihat warna saya yang begini, dan mereka exciting tuh lihat warna Katanya coklat. kalau coklat itu eksotis. Yes, betul. Jadi
Jadi salah kalau kita melihat iklan-iklan atau pengaruh iklan bahwa cantik itu harus putih, harus yang bersih gitu ya. Aduh, kalau makanya berlomba-lombalah sekarang perempuan-perempuan di Indonesia untuk berusaha memutihkan dirinya dan mukanya gitu ya. Walaupun kadang-kadang putih di muka, lehernya ya itulah makanya definisi cantik itu ternyata berbeda-beda ya gitu. Menurut kita melihat orang-orang Eropa ya, orang-orang berkulit putih itu wah kulitnya bagus banget ya, bisa pakai baju apa aja bagus gini. Ternyata mereka melihat warna kita yang coklat malah lebih suka gitu loh. Nah itulah kita tidak bisa mempatokkan bahwa cantik itu seperti ini, harus putih, harus ini gitu ya. Karena menurut saya dan literatur yang baru saya baca itu bisa bermacam-macam gitu ya, bisa berbagai macam definisi. Nah sekarang yang penting adalah bagaimana kita cantik menurut kita ya, dan menurut yang seharusnya dari patokannya. Misal ya, tadi saya bilang mind, body, and soul. Mungkin Bu Aida mungkin lebih banyak ke mind and soul barangkali ya, nanti lebih ke cantik. Bagaimana sih cantiknya untuk dari mind and soul-nya ya, jiwa itu supaya cantik itu seperti apa? Karena ada orang yang mungkin dia secara fisik tidak cantik, tapi karena dia pintar, karena dia ramah, karena dia senyum akan terlihat cantik. Itu saya yakin. Maka saya bilang cantik itu tidak bisa hanya dari fisik. Ya, cantik itu juga bisa dari tadi saya bilang mind, body, soul, and mind. Kalau mind, oke, saya pikir semua ini adik-adik saya yakin para mahasiswa mungkin ada yang sudah selesai ya. Apalagi dengan zaman sekarang dengan informasi dari media yang sungguh luar biasa dibandingin kami dulu ya. Zaman kami mungkin sama adik-adik sekarang ini beda banget ya Bu Ede ya. Ya, pada dulu malah di majalah itu aja kayaknya barang mewah banget ya Bu Ede ya. Jadi boro-boro, kalau sekarang kan mau cari apa tinggal searching. Kalau dulu kita harus beli dulu majalah, kita harus cari koran. Nah itulah untuk memenuhi, mempercantik dari mind kita ya. Oke, sekarang mungkin saya lebih ke tadi kata Mala, cantik dari luar ya, gitu ya Mala ya. Mungkin dari fisik ya, dari fisik yang maksudnya Mala tuh cantik dari luar. Yang pertama mungkin bagaimana sih kita mempercantik diri dari fisik ya, fisik kita. Yang pertama adalah saya mungkin karena bertepatan dengan isu yang sedang viral ya. Yang pertama adalah kita membiasakan namanya PHBS. Ada yang tahu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Yes. Ya, itu sekarang sangat diluaskan ya oleh WHO, oleh Kemenkes kita, namanya PHBS. Apalagi dengan kasus yang sekarang sedang viral, kita semua tahu ya, corona, di mana virus COVID-19 atau corona yang sudah mulai memakan korban di Indonesia. Sampai saat ini kita sudah ada 96 orang dengan 2 balita ya. Nah sebenarnya mungkin saya sedikit ya menambahkan, ini sedang viral tentang virus corona. Saya sedikit menambahkan ya, virus corona ini sebetulnya adalah virus. Actually virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Virus itu contohnya apa sih sehari-hari? Pernah sakit flu? Nah sama, itu disebabkan oleh virus ya. Gejalanya juga sama. Cuman kenapa corona ini menjadi sangat viral banget ya? Karena memang dia yang dia serang nanti ujungnya adalah paru-paru, namanya pneumonia. Itulah yang menyebabkan kematian. Apakah setiap orang yang kena COVID itu pasti akan pneumonia? Belum tentu, ya. Kenapa? Itu tergantung daya tahan tubuh. Nah, intinya adalah daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh berhubungan dengan apa? Dengan perilaku hidup bersih dan sehat gitu loh. Yang paling gampang sekarang adalah mencegah corona itu apa sih? Pasti udah pernah dengar ya? Cuci tangan. Yes, cuci. Sudah ada yang tahu cara cuci tangan yang benar yang direkomendasi oleh WHO? Ayo satu orang praktekin. Ini adik-adik pasti kita semua nih jago di media sosial. Ayo berapa langkah? Yes. Step by step, ada yang bisa? Ayo dong. Ada sabunnya di belakang
Nah, ada sabunnya ya? Boleh. Nah, kita sekarang ini. Kenapa saya sangat menitik kita harus ini dulu? Karena kita tuh yang paling sering tangan kemana sih? Ke wajah. Dan penularan corona itu adalah melalui sentuhan. Jadi bukan melalui udara. Jadi jangan kita ketakutan. Saya sampai berlomba-lomba beli masker ya, masker berapapun harganya, pokoknya saya harus beli gitu loh. Padahal bukan itu. Ada yang simple untuk mencegah corona, ada dengan cuci tangan. Malah bisa? Oke, yang pertama adalah usahakan di tempat ada air yang mengalir ya. Malah? Oke. Ambil sabun ya, basahi tangan. Oke. Ini dalam air mengalir ya. Basahi tangan. Terus yang pertama apa? Ini udah telapak. Selanjutnya adalah punggung tangan. Oke. Habis punggung tangan apa lagi? Sela-sela jari. Oke, di dalam air mengalir, di bawah air mengalir semua ya. Habis ini, apalagi yang udah semua nggak? Belum semua kena kan? Selanjutnya adalah ibu jarinya begini. Oke, kiri kanan. Ibu jari kiri kanan. Mana lagi yang belum adalah kuku. Caranya? Ya, nih, kuku kiri kanan, terakhir pergelangan tangan. Lakukan itu selama 20 detik. Ya, jangan malas. Ya, kalau anak saya pulang langsung cuci tangan langsung. Itu kelas SD, itu jangan sama kelas SD ya. Jangan malas, hanya 20 detik. Hanya 20 detik. Kita sebenarnya lebih enak lagi sebagai seorang muslim. Ada minimal 5 kali kita berwudu, yang mana salah satunya adalah mencuci tangan ya. Jadi biasakan cuci tangan, jangan malas cuci tangan. Karena yang sering adalah dari tangan kita menyentuh muka. Karena saya bilang tadi, penularan corona tadi, ada yang terinfeksi, dia menyentuh misalnya gagang pintu, tanpa sadar kita juga memegang gagang yang dipegang oleh penderita corona itu, tanpa sadar kita nggak cuci tangan, memegang wajah, itulah nanti sumber penularan dari virus corona itu. Oke, sampai di sini bisa semua ya, kita sama-sama upaya mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik kita sama-sama semua gitu ya, karena kita kan salah satu prinsip kita adalah ta'awun ya, saling kerjasama. Nah, menurut saya dengan cara kita rajin mencuci tangan itu adalah salah satu kita melakukan namanya ta'awun, karena kita selain mencintai diri kita juga mencintai saudara-saudara kita yang lain untuk mencegah terjadinya virus corona tadi. Oke ya. Sebenarnya ada yang kedua, ini memang sedang digalakkan sekali. Walaupun mungkin agak sedikit buat kita adalah mengurangi berpegangan tangan dengan siapapun dulu saat ini ya, saat ini sebenarnya, karena memang itu adalah sumber sedangkan bahwa salah satu penularannya adalah tadi bersentuhan dengan orang yang memang sudah terinfeksi ya, itu pelan-pelan ya. Oke. Sekarang perilaku hidup sehat, pertama cuci tangan, yang kedua adalah menjaga kebersihan diri ya. Menjaga kebersihan diri itu dengan apa sih? Gitu. Ada pernah nggak sih kita ketemu orang yang dia enak dilihat semua, tapi pas kita dekat kok agak bau gak enak ya? Pernah? Pernah ya Malah ya? Mau nggak kayak gitu? Kalau kata Mbak Asmana dia dulu, jangan mau jadi muslimah nyebelin. Nyebelin artinya salah satunya adalah jangan mau kita orang dekat kita nggak nyaman dalam arti kita mengeluarkan aroma yang nggak
nggak enak. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan dari kita sendiri, baik itu dari tubuh kita maupun dari sesuatu yang kita pakai ya. Kalau dari dalam tubuh, saya pikir semua pasti sudah tahu harus rajin mandi minimal 2 kali ya. Mandi, terus juga memelihara ke rambut ya, karena kita yang memakai hijab ya, usahakan pada saat memakai hijab rambut tidak dalam keadaan basah ya, karena kalau lembab itu yang lama-lama mudah tumbuh entah itu jamur ya, yang akan menimbulkan bau yang nggak enak. Nah itu nanti orang kalau kita kan nanti nggak nyaman ya kan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah aroma tubuh. Aroma tubuh juga harus kita jaga ya. Kenapa? Itu saya bilang tadi, jangan sampai orang nggak nyaman dengan aroma tubuh kita. Saya pikir semua di zaman sekarang ya, apalagi zaman adik-adik semua dengan banyaknya bahan-bahan atau sesuatu yang bisa digunakan untuk mencegah bau badan ya. Karena bau badan itu ternyata masih menjadi PR juga buat kita, karena saya masih menemukan kadang beberapa yang sebenarnya dia bagus dilihat, tapi pas kita lihat kok ada aroma yang gak enak. Nah ini yang harus kita minimalkan untuk kita sebagai seorang muslimah, karena kan salah satu dakwah itu adalah bagaimana kita ya menampilkan diri kita ya kepada yang lain gitu loh. Nah makanya mungkin saya pikir semua sudah tahu cara mencegah bau badan ya, memakai deodoran ya. Yang kedua menjaga asupan juga makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita ya, juga memelihara kesehatan. Nah, gigi, saya sering menemukan juga adalah namanya halitosis ya. Halitosis itu bau mulut. Bau mulut itu macam-macam. Bau mulut itu bisa dari kelihatan gigi ya, bisa juga dari dalam. Misalnya ada beberapa penyakit pencernaan yang memang salah satunya ada menimbulkan namanya halitosis atau bau mulut ya. Kesehatan gigi itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena gigi yang kita biarkan lama-lama, misalnya ada yang bolong ya, sampai sakit kita biarkan, itu nanti ada gas yang tersumbat. Itulah yang akan menimbulkan bau yang tidak enak. Pernah nggak ketemu orang yang kita ketemu dia mengeluarkan bau yang nggak enak dari mulutnya? Nah, salah satunya yang sering diabaikan ya oleh kita adalah kesehatan gigi, gitu loh. Gigi yang bolong dibiarin gitu ya, tidak dirawat. Nah ini yang salah satunya usaha kita harus memelihara kesehatan gigi. Saya pikir semua sudah tahu ya, ada sikat gigi ya. Kalau ada yang bolong, bawa ke dokter gigi untuk ditambah. Untuk yang bolong itu masih bisa kita perbaiki, kita bisa tutup untuk tidak terjadi penimbunan gas yang akan menimbulkan bau pada mulut ya. Begitu juga dengan hal tersebut, salah satu adalah makanan ya. Banyak makanan-makanan yang kadang-kadang memang menimbulkan bau tidak enak ya. Contohnya mungkin kayak apa? Bawang ya, bawang, apalagi jengkol, apalagi petai. Tidak saya larang ya, silahkan yang suka, tapi usahakan habis makan makanan seperti itu minimal cuci mulut ya, berkumur-kumur atau melakukan gosok gigi. Oke, itu dari memelihara kesehatan rambut sudah, memelihara kesehatan gigi sudah. Selanjutnya adalah memelihara kesehatan perawatan wajah. Nah, bagaimana sih memelihara wajah gitu? Apakah kita harus pakai produk-produk yang mahal gitu ya? Enggak ya. Itu semua bisa kita lakukan dengan cara sederhana sekali. Yang penting adalah stepnya menurut saya, jangan malas membersihkan wajah. Biarpun kita nggak dandan, wajib membersihkan muka, ya. Karena dari minimal dengan membersihkan muka, ya, pori-pori kita tidak tersumbat oleh kotoran-kotoran. Karena kan kita sering beraktivitas, ya kan, adik-adik, ya, apa juga ibu-ibu, bukan yang udah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang sehari, dok saya di rumah aja, kok saya nggak kemana-mana. Tetap harus melakukan cuci muka, mempelajari membersihkan muka.
Produknya banyak ya, saya nggak mau jual produk, silahkan dicari produk-produk yang bisa adik-adik cari untuk membersihkan wajah disesuaikan dengan keadaan kulit masing-masing ya. Yang pertama adalah ada membersihkan wajah kalau saya. Yang kedua, yang kita usahakan juga minimal ya, saya nggak banyak stepnya, jadi kita nggak perlu ikutin 8 stepnya orang Korea, skincare-nya orang Korea ada katanya sampai 8 step bahkan 10 step. Banyak kan kalau saya bilang mengantuk, saya malam kayak gitu. Cukup pertama bersihkan wajah, yang kedua memberikan pelembab ya. Saya pikir itu tidak harus nanti kalau usia muda segini aja dong, kalau usia pakai ini dong, ya. Mulai dari sekarang usia ada yang masih muda, usahakan ya tadi saya bilang minimal 1 bersihkan wajah, 2 memakai pelembab. Apalagi yang penting sekali terutama kita yang beraktivitas di luar. Yang harus dipakai di pagi hari, memakai sun, ya. Salah satu efek yang terjadi bila kita sering terpapar dari sinar matahari. Sinar matahari tidak selamanya jahat ya, yang satu yang dalam 24 jam ya. Artinya yang ada sinar matahari di saat-saat tertentu, seperti contoh di jam 7 sampai jam 10 itu sangat bagus justru ya. Di luar jam itu sinar matahari ini menunjukkan efek yang bisa menimbulkan cepat terjadinya efek penuaan pada wajah ya. Jadi gampang, jadi sedang simpel, gak usah mahal-mahal, cukup bersihkan wajah, pakai pelembab, pakai sunblock, udah. Buat adik-adik remaja cukup itu, jangan malas, hanya itu aja yang saya minta. Membersihkan wajah, pelembab, dan sunblock karena untuk melindungi dari sinar matahari yang akan menimbulkan efek-efek di wajah ya, entah itu bentuk dari komedo ya, cepat dari penuaan, cepat dari agingnya cepat lah, itu intinya ya. Oke. Rambut sudah, wajah sudah, sekarang apa lagi yang harus kita perhatikan untuk cantik adalah dari asupan makanan ya. Karena kenapa saya juga concern di masalah ini, ada di 10-20 tahun terakhir ya, ada beberapa penyakit metabolisme yang dulunya itu di usia 40 tahun 50 tahun ke atas baru ada kasus. Sekarang ditemukan bahkan di usia 30-an sudah ada kasus, bahkan ada yang tahun terakhir bahkan 20 tahun sudah ada kasus. Apa sih penyakit metabolik itu? Contohnya adalah hipertensi atau darah tinggi ya. Kedua kencing manis kalau ada yang pernah dengar ya. Ketiga dari dislipidemi atau kalau bahasanya orang sekarang itu kolesterol ya, lemak. Nah, 10 tahun 20 tahun terakhir ya, kalau kita perhatikan makanan-makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh generasi sekarang itu berbeda sekali dengan generasi zaman saya dengan Bu Aida. Ya nggak Mbak? Beda banget ya. Dulu itu kita paling jajannya apa ya Mbak? Pulang sekolah itu SMP SMA nih ya, zaman SMP SMA kuliah, makanan kita tuh masih jajanan tuh masih barang langka lah. Ini zaman saya dengan Bu Aida. Kalau sekarang saya perhatikan yang paling sering agak menakutkan buat saya adalah karena itu bisa menjadi tabungan gula, saya bilang adalah minuman-minuman yang tersedia di pasaran, gitu ya. Apa contohnya sekarang? Kafe-kafe ya, yang menyiapkan begitu banyaknya kopi, teh dengan berbagai macam variasi. Bahkan sekarang saya perhatikan anak saya, kalau nggak saya perhatiin adalah apa sih boba-boba itu ya. Nah ini juga menjadi PR buat kami dari orang medis untuk mengedukasi, terutama adalah generasi muda, gitu ya. Karena konsumsi gula, garam, lemak itu sudah diatur. Berapa sih yang boleh masuk gula, garam, dan lemak dalam tubuh kita? Karena kalau itu kenapa saya
bilang tadi makanan-makanan ini agak menakutkan, saya bilang buat generasi sekarang karena seperti menyimpan tabungan gula. Ya. Padahal yang direkomendasikan oleh WHO itu cuma 3 sampai 4 sendok teh gula sehari. Gitu loh. Sementara kalau kita lihat sekarang minuman-minuman itu, saya lihat ada gulanya, ada susunya, ya kan? Nah ini yang saya bilang, jangan sampai kita menyimpan tabungan gula nanti di usia yang kita mungkin masih belum tua. Karena itu akan ditimbun terus, itulah yang akan menyebabkan penyakit metabolik yang saya sebutkan tadi. Kalau tadi yang intake minuman yang dengan tinggi gula, itu bisa penyakit gula ya, yang ujung-ujungnya bisa penyakit jantung dan lain-lain. Itu maka saya bilang, mulai sekarang, ayo mulai dari kecil dulu kita bukan saya mengharapkan atau tidak bolehkan sama sekali, boleh ya, tapi kita atur. Kita harus mulai mengaudit. Kalau saya bilang saya mengaudit apa sih yang sudah masuk, ya, apa sih yang sudah masuk dalam diri saya ini, berapa sih gula yang sudah saya masuk? Karena gula pun ya, semakin banyak gula dalam tubuh kita itu juga memperlambat ya mempercepat proses dari penuaan sel-sel kulit kita. Nah itulah juga salah satu yang saya bilang, kenapa tadi saya sampaikan itu menjaga asupan makanan ya, termasuk gula. Tapi itu tadi saya bilang, karena kalau kebanyakan gula itu saya bilang itu akan mempercepat proses degeneratif dari sel-sel tubuh kita yang ujung-ujungnya akan terjadi namanya proses penuaan ya. Yang kedua adalah lemak. Lemak saya juga di masa sekarang juga ini makanan-makanan di era sekarang gitu, yang bagaimana banyak makanan-makanan yang sekarang tinggi lemak tapi sedikit sayur, sedikit serat. Ya, misalnya kita makan apa? Ayam goreng plus kentang goreng pakai saus atau pakai apa? Cheese, pakai keju. Wah, itu nikmat banget ya. Tapi sayurnya mana? Nah ini saya bilang, ayo mulai sekarang kita membiasakan untuk balance ya, lemaknya, gulanya, ya, seratnya. Nah ini serat, saya mungkin lebih lagi serat nih, karena memang saya pernah perhatikan anak-anak, karena saya contoh anak saya kali ya, yang makan sayurnya harus saya pelototin, makan sayurnya harus saya jatah gitu ya. Harus saya nih dilihatin dulu baru makan sayur sama makan buah. Buah mungkin masih, tapi sayur ya. Padahal komposisi makanan yang dianjurkan oleh WHO adalah ya balance semuanya. Seperti dia ada karbohidratnya, proteinnya, sayurnya, malah yang terakhir malah sayur itu harus memenuhi setengah dari isi piring kita. Yo. Ada yang seperti itu. Sayur memenuhi setengah dari isi piring kita, dan itu secara medis sangat dianjurkan terutama untuk perempuan, karena serat-serat itulah yang akan membantu terus dari oksigenasi dari sel-sel wajah dan tubuh kita. Ya, jadi jangan malas makan sayur. Sayur dan sayur. Saya selalu sayurnya tapi juga jangan santan terus. Sayurnya juga harus belajar makan sayur warna hijau ya. Jadi jangan sayur warna hijau, dan saya udah dipikirin dulu kalau nggak dipotong bumbunya ya. Mulai sekarang ayo, kalau yang cantik kita makan sayur yang banyak. Oke? Oke, buah-buahan juga ini sangat dianjurkan ya. Ada beberapa banyak buah yang bisa sebagai antioksidan, ya kan? Buah-buahan siapa yang pernah dengar? Buah-buahan apa aja? Apel. Ada yang bilang one day, one apple can keep your health. Jadi satu hari satu apel katanya bisa membuat kita lebih sehat ya. Banyak buah-buahan sekarang, buah-buahan tapi jangan durian terus ya.
Boleh, tapi sesekali ya kalau boleh. Makanlah buah-buahan yang segar, pisang, pepaya, ya, apel, ya. Saya pikir yang gampang kok kita temui sehari-hari ya, yang nggak susah nyarinya. Nenas, itu nenas kaya akan vitamin C, terutama sekarang pada saat virus corona yang sedang mewabah ini, direkomendasikan sekali kita mengintek buah-buahan yang tinggi vitamin C ya. Jadi jangan berlomba-lomba untuk beli vitamin C dulu, tapi coba ambillah dari vitamin C dari yang sudah disiapkan Allah dari makanan dan buah-buahan ya. Buah-buahan itu bisa bisa dari tomat, simple. Kita bikin jus tomat, wortel plus nenas. Kalau saya kasih kurma sedikit biar ada rasa manisnya. Nah itu kaya akan vitamin C. Gampang kan? Dicarinya gampang kan? Nenas dan di kita di banyak banget nenas, wortel dengan tomat. Itu selain untuk vitamin C, untuk apa? Untuk kulit kita. Itu salah satu yang mencegah terjadinya proses aging atau penuaan pada bukan mencegah ya, memperlambat terjadinya proses aging pada kulit kita. Ingat ya, jangan malas, simple cuma tomat, bukan di bawah itu ya, yang lain juga boleh ya, boleh timun dan lain-lain, pang. Jadi kalau saya kenal, oke. Yang tadi lemak sudah, gula sudah, garam sudah, lemak juga dari WHO sudah ditetapkan berapa sih yang boleh diintek. Normalnya sehari itu berapa? Itu dari WHO direkomendasi hanya 3 sendok makan lemak. Jadi kalau misalnya kita udah banyak makan gorengan, siapa suka gorengan di sini? Saya sekali lagi tidak mengharapkan gorengan, boleh, tapi tolong diimbangi dengan asupan yang lain tadi saya contohkan seperti sayur dan buah-buahan ya. Jadi saya bilang, saya juga makan gorengan, bukan saya nggak makan gorengan, tapi saya mengaudit kalau saya makan gorengan sekali seminggu sudah. Saya kepengen bakwan, udah saya makan bakwan. Saya nggak bikin tapi beli gitu ya. Udah saya makan bakwan atau saya makan gorengan, ya sudah besoknya saya nggak makan lagi. Ya, itu harus bisa membalance. Kita belajar membalance. Jadi jangan saya nggak bisa makan sarapan kalau nggak pakai gorengan dong. Ada yang seperti itu nggak? Soalnya ada di kantor saya seperti itu. Kalau nggak pakai, jadi setiap pagi dia wajib gorengan. Akibatnya apa yang terjadi? Setiap hari dia juga batuk. Nah ya, karena iritasi dari lemak dari si minyak tadi yang menimbulkan dia jadi batuk terus. Jadi jangan salah. Jadi jangan bilang batuk itu pasti dari sesuatu. Kadang-kadang justru dari makanan yang kita makan ya. Oke, itu di lemak ya. Dari gula, garam, lemak. Oke, sudah. Sekarang ada lagi yang penting adalah apa? Minuman. Air putih, sorry. Air, konsumsi air. Berapa sehari-hari berapa yang dianjurkan dalam sehari? 18 hari. Oke ya. Yang dianjurkan dari WHO juga adalah 1,5 sampai 2 liter air putih. Jadi jangan campur ya. Dok, saya udah minum dulu kok pagi teh. Nanti jam 10 saya minum cappuccino. Yang dianjurkan adalah air. Saya nggak sebut merek ya. Saya sebutnya adalah air putih, di mana itu minimal 1,5 liter sampai 2 liter per hari atau sama dengan 8 gelas. Ya, jadi jangan malas minum air putih karena itu juga salah satu adalah untuk membuang dari kotoran-kotoran racun yang ada dalam tubuh kita yang akan dikeluarkan oleh kulit ya. Itu akan menjadi yang membuat kulit kita jadinya tidak kering ya. Kita intek dari ini. Jadi kadang-kadang saya bilang kalau ada orang, Dok, kok saya kulitnya kering banget ya? Saya selalu tanya, berapa dalam sehari kamu minum air? Nah, jadi jangan salah, jangan langsung, aduh muka saya jerawatan, aduh muka saya kering, saya harus begini. Coba lihat dulu apa yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jangan-jangan karena kita kurang konsumsi air putih tadi. Jadi usahakan kemana, kalaupun enggak ini, bawa dari rumah air putih karena itu selain untuk
memperbagus kulit kita, juga memperlancar pencernaan kita ya. Juga salah satu cara untuk mencegah terjadinya susah buang air besar ya, karena banyak yang. Nah, saya kembali lagi minggu tadi, banyaknya atau tingginya intake gula atau lemak ya yang tidak diimbangi dengan asupan dari air putih itu akan mempercepat membuat pencernaan kita, ya, pembuangan kita menjadi susah. Ya, itu yang kadang ada orang yang datang dengan tidak BAB sudah sekian hari, itu pasti yang selalu saya tanya adalah konsumsi air putih. Oke, dari makanan sudah ya, makanan tadi minuman sudah. Nah, ada yang penting makanan minuman adalah vitamin D untuk kulit. Dari mana vitamin D yang paling murah? Allah sudah kasih kita vitamin D gratis, yang namanya vitamin D. Vitamin D sangat unik, ya. Selain dari makanan, itu dapat dipecah dari sinar matahari. Makanya jangan malas berjemur, ya. Hitam nanti. Takut kita. Makanya ada jamnya ya, dan usahakan kalau saya bilang tetap memakai dulu pelindung. Itu saya sudah tanya ke dokter kulit, itu memang seperti itu. Jadi bahkan ada ekstrim, ada ahli neuropati, saya pernah ikut kuliahnya ya. Dia bilang malah buat kita wanita-wanita yang berhijab itu kalau bisa bikin komunitas, dia ekstrim sekali. Dia menyuruh saya bikin suatu komunitasnya perempuan-perempuan yang berhijab, dia bilang gitu, berjemur bersama-sama untuk dapat matahari, karena memang kita kan tertutup ya. Nah, inilah salah satu yang dia suruh adalah yuk mulai makan, dia bilang makan sinar matahari, nggak usah lama-lama, 15 menit aja, itu kan nggak bikin hitam. Ten dikit lah, ten. Orang baru aja pengen ten lain ya. Boleh coba ya. Jadi itu jangan malas atau dengan sinar matahari tadi. Karena salah satu untuk proses regenerasi kulit kita supaya lebih baik ya. Kulit itu per 28 hari dia akan bertukar. Apalagi pada usia-usia semua ya, itu 28 hari dia akan mulai ganti lagi dengan kulit ya. Itu biasa pada usia-usia kulit per 28 hari. Dan yang membantu dan salah satu proses untuk membantu dari regenerasi kulit itu adalah sinar matahari. Ya, vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari. Ya, jadi boleh sekali-sekali kalau dari rumah lagi libur jangan main terus ya, jangan olahraga tangan terus ya. Ya, habis nanti pagi pergi keluar di halaman sekitar jam 10, ambil matahari 15 menit aja. Ya, oke. Selanjutnya adalah juga yang penting berolahraga. Siapa yang rutin olahraga di sini? Mau olahraganya apa? Lari. Good. Ada lagi? Ayo, coba olahraganya apa? Olahraga tangan dong. Ayo, ada yang ini. Olahraganya apa? Ada yang rutin? Sepeda, oke, boleh. Banyak ya. Orang saya selalu ini juga anak saya ini kasih tahu kotor anak saya ya. Anak sekarang kalau lagi libur senangnya di kamar, olahraganya olahraga. Maka saya selalu ayo keluar. Ayo kita cari matahari. Jalan saya ajak jalan, dan kena matahari. Kadang saya kalau lagi saya pergi olahraga saya ajak dia olahraga gitu. Jangan salah loh, Bu Aida ini kalau berenang bisa berapa meter Mbak? 800 meter. Yes. Saya kalah kalau berenang sama Kamis dulu sama Bu Aida ini punya komunitas renang ya. Mbak Aida, kita punya dulu berapa tahun Mbak Aida? 2 tahun kami punya komunitas yang setiap Rabu pagi kami berenang. Jadi kami kumpulkan beberapa muslimah, yuk berenang ya, kami cari tempat yang minimal percampuran karena kami milih jamnya yang pagi. Bikin komunitas, ayo. Ada yang mau nggak? Ayo, Yuk berenang. Ada yang banyak berenang?
jago banget loh beliau. Saya kalau lawan beliau saya kalah kalau renang. Ayo, mulai kecil ya. Bu Aida ini setiap Rabu pagi di klub di itu ya Bu Aida ya. Di Akasia. Akasia. Jam 7 pagi. Biasa Bu Aida udah mulai renang. Itu masih sepi, enak. Yuk, jangan mas, kan itu gampang dan murah ya. Dok, saya nggak bisa berenang. Belajar, ya. Tidak ada tidak bisa belajar karena ada loh. Dulu kami punya teman yang dia tadinya saya bilang sama Mbak Ida tuh kalau berenang dia gaya lumut. Tahu gaya lumut? Nempel aja. tapi dia ada niat. Dia niat ya ikut kami. Terus kita sama-sama waktu sama-sama manggil guru sampai ada juga kita belajar, akhirnya dia bisa gitu loh. Nah semua itu tergantung dari niat. Jadi jangan jadikan hijab kita menjadi batasan. Kita nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa juga olahraga bisa. Apalagi sekarang masya Allah banyak fashion yang sudah mengeluarkan pakaian renang yang aman untuk muslimah ya. Ayo dimulai dari diri sendiri dulu olahraga, karena kalian semua ini mungkin yang menikah mungkin baru sedikit, ada calon-calon ibu ya yang harus sehat. Jadi jangan malas berolahraga. Olahraga macam-macam banyak, selain renang ada bisa jalan kaki. Nah WHO, saya baru ingat, WHO menetapkan lagi 1 hari itu minimal ada langkah yang harus kita capai. Berapa langkah? Ada yang pernah baca? 1000 langkah. Ya. Di beberapa negara seperti karena saya punya ini kenalan juga di Singapura itu sangat digalakkan harus berjalan. Sementara kalau kita keluar rumah aja kadang-kadang pakai apa? Padahal jaraknya, ibunya cuma beli ini, malas jalan. Ayo, olahraga juga yang paling gampang dan murah adalah jalan. Ya, kalau misalnya berenang belum bisa, coba jalan dulu. Ya, ajak misalnya ibu. Ya, kalau misalnya saya suka ajak keluarga. Kami suka saya sama suami kalau hari minggu itu supaya anak saya oke. Kalau nggak mau lari, kita jalan 3 kilo, kami jalan gitu ya. Yuk, jangan malas berjalan. Jadi kalau dekat-dekat nggak usah naik motor. Ayo mulai makan. Saya beberapa langkah ya hari ini ya. Itu namanya bergerak. Itu juga olahraga. Banyak juga sekarang juga ada komunitas lari ya. Kalau kalian ya sekarang ya banyak muslimah juga udah ikut komunitas lari ya. Bersepeda. Beda juga nih rajin sepeda nih beliau. Udah lama enggak? Oh, udah. Sepeda udah lama enggak? Oke, bisa juga olahraga yang lain ya, bisa yang berhubungan dengan pernafasan, yoga, ya bisa zumba. Saya pikir nggak masalah, ya itu kardio. Mungkin untuk usia ada semua cari olahraga yang kardio, ya kardio itu meningkatkan aktivitas jantung, itu yang sangat direkomendasikan. Renang itu juga termasuk olahraga yang kardio, yang meningkatkan aktivitas jantung kita. Ya, oke, olahraga. Yang selanjutnya adalah juga yang penting adalah bagaimana mengelola stres. Ya, saya pikir stres ini bukan hanya pada usia sudah tua ya. Sekarang saya perhatikan stres sudah mulai melanda pada usia muda. Atau mungkin Mbak Ida yang lebih fokus ya, bagaimana kita mengelola stres ya, karena saya yakin tidak ada yang tidak punya masalah ya, tidak ada yang tidak punya ujian. Tapi bagaimana sekarang kita mengelola stres itu agar tidak menjadi penyakit buat diri kita, karena ada beberapa penyakit yang kadang ditimbulkan dari stres ya. Contohnya misalnya distrepsia atau bahasa orang adalah emah. Salah satu kausanya atau penyebabnya itu adalah karena asam lambung yang tinggi yang disebabkan karena dari stres. Nah, ini mungkin kita belajar, misalnya ada dari ujian ya, ada yang punya masalah yang lain, keluarga dan lain-lain. Bagaimana kita mengelola stres? Ya, stres itu stres kita hadapi ya dengan cara supaya tubuh kita tetap atau tubuh kita siap atau tubuh kita tidak rusak karena stres tadi. Itu saya bilang tadi beberapa penyakit ada yang karena stres. Ya, selanjutnya adalah istirahat yang cukup ya. Jadi jangan
tidur terlalu malam karena sunahnya Rasul juga ada ya. Habis isya kita dianjurkan sudah tidur ya. Itu sunahnya. Tapi boleh yang penting adalah cukup 7 jam dalam sehari istirahat di kita. Oke, saya pikir cukup itu dulu dari saya. Ya, nanti kita lebih kembangkan sharing dalam tanya jawab. Nanti mungkin kalau ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau bertanya,